YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial nih. Jauh-jauh baru pulang dari Swiss, langsung ke Indonesia dan langsung silaturahmi nih ke SMA 14 buat Sharing is Caring. Di sini ada Kak Titus. Halo. Gimana kabarnya Kak Titus? Puji Tuhan baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik ya. Nah, Kak Titus nih kan baru pulang banget ya Kak ya? Iya, minggu lalu baru pulang. Minggu lalu baru pulang, baru selesai karantina juga ya. Ya, nah kita mau ngapain nih Bu? Kita mau ngebahas apa? Nah, Kak Titus ini mungkin lebih enak perkenalkan diri dulu kali ya. Kak Titus ini mungkin Ibu kasih spill-nya dikit lah ya. Kak Titus ini lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung gitu, dan setelah lulus dari STPB Kak Titus dapat beasiswa ya Kak ya? Beasiswa. Itulah pokoknya. Nanti perkenalkan diri sendiri deh Kak Titus. Halo, nama saya Albertus Novan Siboro. Saya angkatan 9. Angkatan 9. Kemarin kebetulan kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Ya. Dan setelah itu puji Tuhan dapat beasiswa untuk meneruskan ke International Management Institute Switzerland. Oke, selama berapa lama Kak? Selama 1 tahun. Selama 1 tahun, wow. Ini banyak banget nih pertanyaan kalau di kelas, kayak Bu ada nggak sih kakak alumni yang kuliah di luar gitu kan? Ini salah satu contohnya nih. Nah sebelum mungkin kita bahas beasiswanya ke Swiss dulu ya Kak ya, tapi kita bahas dulu nih di STPB, atau mungkin kita flashback masa lalu nih. Kak Titus kan angkatan 9 nih. Dulu masih inget gak sih kayak dulu daftar apa aja, terus diterima di mana aja atau ditolak di mana aja? Mungkin bisa sharing pengalamannya sama adik-adiknya. Kalau untuk pertama dulu kan sebenarnya kalau untuk SNMPTN ya. Kalau SNMPTN dulu kan pas zaman aku tuh yang 75%. 75%, ya. Banyak yang daftar ya. Banyak dulu. Nah, kebetulan di situ tuh belum mendaftar, tapi aku nggak masuk 75%. Nggak masuk kuota. Nggak masuk kuota. Oke, terus akhirnya Kak Titus daftar apa tuh dulu? Jadinya aku ikut di SBMPTN. SBM. Oke. Itu ambil jurusan sastra Perancis sama pendidikan bahasa Perancis. Sastra Perancis sama pendidikan bahasa Perancis ya. Terus di PTN mana tuh? Dulu 3 pilihan kalau misalnya. Untuk pertama aku pilih sastra Perancis UI, kemudian terus sastra Perancis Unpad, sama di UNES. Oh, diterima di UNES. Oh, diterima di UNES. Iya. Pilihan keberapa tuh? Pilihan 3. Pilihan ketiga. Tapi sebenarnya sempat ini juga karena aku kan IPA. Tapi SBMPTN ambil sosum. Oke, tapi sastra ya. Memang kebetulan dapat. Alhamdulillahnya dapet tuh di UNES sastra Prancis ya Kak ya. Nah kemudian kok tiba-tiba daftar STPB Kak? Kebetulan dulu juga kakak ipar, dia itu sekarang kerja di hotel. Dia itu chef. Dia nyuruh, udah coba aja dulu di STPB. Siapa tahu keterima. Nah, aku dulu juga sebelum UN juga nggak tahu apa itu perhotelan, apa itu pariwisata, nggak tahu sama sekali. Cuman karena dari dia, akhirnya ya udahlah nyoba. Dan sebenarnya pas tes langsung ke Bandung kan, ke kampus. Tes juga ya udahlah tes aja disuruh. Kayak nggak terlalu niat karena emang dari dulu tuh sebenarnya minatnya ke Prancis. Karena kan emang dari dulu sama Madam juga. Oke, anak kesayangannya Madam dia. Terus? Iya, jadi habis itu tes apa namanya? Ya sebenarnya asal-asalan juga. Tapi memang gimana ya namanya rezeki. Rezeki diterima, dan waktu itu juga bingung pilih antara UNES atau di STPB. Oke. Terus di STPB itu jurusannya apa Kak Titus? Aku jurusan Room Division Management. Oke, itu belajarnya tentang apa Kak? Belajar aku front office dan banyak sih, front office, concierge, butler, sama housekeeping juga. Oke, semua ya dipelajari ya. Nah di STPB sendiri itu ada berapa jurusan sih Kak di sana? Untuk pas zaman aku total ada 13. Ada 13, banyak banget ya Kak ya? Iya, 13. Apa aja tuh Kak?
ada room division, food and beverage, pastry. Kak, boleh nggak dijelasin ini namanya apa, belajarnya apa, biar adik-adiknya paham. Nanti takutnya ini apa ya gitu. Kalau untuk room division management tadi kayak aku, front office, butler, dan housekeeping. Lalu untuk food and beverage itu kebetulan dipelajari tentang service, pengetahuan makanan dan minuman. Lebih ke makanan minuman. Kalau untuk pastry itu kue kali ya. Kue ya. Bikin kue. Kalau untuk kitchen lebih ke ya chef, tepat ya yang jadi chef itu yang buatan makanan. Terus? Lalu ada juga studi akomodasi catering. Lalu ada studi akomodasi catering ya jelas dari namanya juga catering ya kaitannya. Lalu ada studi industri perjalanan. Jadi ya yang perjalanan wisata ya. Perjalanan wisata. Lalu destinasi pariwisata juga ada. Destinasi pariwisata. Terus? Apa lagi ya? Untuk ini ada kayak perbedaannya SDP ada MDP juga, jadinya studi destinasi pariwisata dan manajemen destinasi pariwisata. Jadi kalau studi destinasi pariwisata itu lebih ke S1 dan manajemen destinasi pariwisata itu ke D3. Jadi bedanya kalau studi destinasi pariwisata itu lebih ke teori dan yang D3 manajemen itu lebih ke prakteknya. Jadi kebanyakan itu sih sebenarnya sama tapi ada S1-nya ada D3-nya gitu. Berarti di STPB sendiri ditawarkan D3 S1 ya Kak ya? Iya, D3, D4, S1. D3, D4, S1 ya, tinggal memilih aja ya. Tapi tadi yang SDP lebih kebanyakan S1 ya? SDP S1. SDP S1, SIP, yang industri perjalanan juga S1. Nah itu tadi di STPB. Terus gini, mundur sedikit. Tadi kan dapat di sastra Prancis UNES, dapat di STPB juga kan. Nah, kenapa akhirnya kan tadi kan STPB itu disuruh, bukan kemauan sendiri. Padahal Katitus pengennya sastra Prancis. Kok tapi pada akhirnya finally gitu kan memutuskan kayaknya saya ambil STPB aja deh. Itu gimana tuh pergolakan batin dan dilematisnya? Akhirnya yakin. Sedikit curhat juga ya? Iya, boleh. Sebelumnya lebih mundur lagi, rencananya nggak mau ambil dua-duanya. Tadinya? Iya. Kenapa? Karena kan gimana ya? Dulu pas papa masih ada, itu dulu aku kan gimana ya? Ada pengumuman aku senang banget. Karena dari dulu impian orang tua tuh mau anaknya diterima di negeri. Aku senang banget. Kakak-kakak dan mama juga senang, tapi pas aku lihat papa tuh kayak kurang seneng. Kenapa? Nah itu padahal impian mereka pun seperti itu kan. Betul. Terus akhirnya aku berani nanya kenapa kok kayak nggak seneng. Akhirnya papa bilang sebenarnya bukannya nggak seneng, papa seneng banget, tapi kalau kamu diterima di Semarang dan di Bandung, kalau kamu nanti berangkat di sini papa sama siapa? Papa nggak ada temennya. Jadi lebih kayak nggak senengnya karena akan jauh gitu. Akan jauh, iya. Tapi Terus, ya sempat mikir juga di situ nggak akan ambil, tapi mikir kesempatan nggak datang 2 kali gitu. Iya betul. Kapan lagi? Dan waktu itu akhirnya ada satu kejadian, aku kecelakaan. Kecelakaan apa tuh Kak? Ditabrak mobil gitu. Kak itu naik mobil naik atau motor, ditabrak mobil, kecelakaan, tangan patah. Sambil itu operasi kan. Dan operasi dan akhirnya mengharuskan untuk tiap bulan harus kontrol. Dan rumah sakit saya, dokter saya di Bekasi sini. Jadi akhirnya ambil yang lebih dekat lah. Akhirnya memutuskan untuk ambil di Bandung karena UNES Semarang Bekasi lumayan jauh ya jaraknya. Karena tiap bulan masih harus kontrol juga. Berarti karena itu alasannya. Akhirnya yakin di STPB. Tapi pada akhirnya setelah masuk di STPB belajar di sana enjoy ya Kak ya. Enjoy sekali ya. Nah, kemudian nih Kak, kita langsung saja nih. Kok bisa nih? Gimana cerita awalnya dari lulus STPB Kak Titus ya?
Kak Titus D4 atau S1? D3. D3 ya? Oh. Sebelumnya di STPB D3. Di STPB D3. Terus kan lulus nih Kak, Iya. kok bisa ceritanya langsung ke Swiss gitu? Gimana tuh Kak? Pasti panjang nih ceritanya. Gimana? Panjang sih, panjang. Panjang banget ya. Boleh diceritakan? Sebenarnya aku sebelumnya kuliah di Bandung pun nggak lancar ya. Maksudnya nggak selancar yang dibayangkan. Okay. Aku sempat cuti 1 semester. Oke. Karena keadaan lah mungkin mengharuskan cuti. Waktu itu sedih, tapi akhirnya pas udah lulus, tiba-tiba ada program ini, dan gimana ya mikir, oh jangan-jangan waktu itu emang diharuskan cuti supaya bisa dikasih kesempatan untuk mengambil beasiswa ini. Okay. Karena kalau mungkin aku dulu nggak cuti dan udah lulus sebelumnya, 1 semester sebelumnya, mungkin nggak akan aware sama informasi yang ada di kampus. Oke. Iya. Berarti informasi beasiswa ini dapat dari kampus Kak? Dari kampus. Jadi setelah aku lulus tuh kayak dikumpulin lagi sebenarnya, alumni itu, lalu sama dosen waktu itu ketua internasional program memberikan sosialisasi tentang beasiswa ini. Oke. Artinya kebetulan tertarik. Terus waktu itu sebenarnya tesnya tes IELTS. Tesnya tes IELTS, tapi setelah keluar tes IELTS juga mungkin sama dosen-dosen kayak dikasih ini kali ya, bimbingan? Mungkin, ya. Bukan dikasih bimbingan karena apa tuh? Yang tertarik juga lumayan. Oh banyak juga mungkin ya? Mungkin diseleksi. Oke. Ya. Itu IELTS-nya berapa Kak minimal? Minimal 5,5. 5,5. Untuk program ini 5,5. 5,5. Dan berarti sebenarnya di STPB sendiri informasi beasiswa keluar tuh banyak ya Kak? Banyak sih. Sebelum program aku ada di VUP, Victoria University di Australia. Di Australia. Itu sudah berangkat. Jadi nggak cuma di programnya Kak Titus doang yang di Swiss ya, tapi kalau alumni pun masih bisa ya kalau mungkin dia masih aktif gitu ya. Iya, dapat informasi bisa ngikutin ya Kak ya. Terus akhirnya berarti Kak Titus di Swiss itu lanjut hitungannya gimana sih, D4 berarti ya? S1. Oke, berarti sekarang S1 gelarnya tuh apa Kak? Aku Bachelor with Honors. Ya keren banget tuh. Berarti dari situ Kak, ternyata dari cuti 1 tahun itu, 1 semester itu kayak membawa keberkahan gitu ya, kayak membuka peluang dan kesempatan yang lain yang mungkin kalau misalnya itu nggak cuti, mungkin Kak Titus akan fokus ke kerja atau keluar dari situ, maksudnya ya udah fokus nyari karir gitu ya Kak ya. Tapi ternyata dari situ dapat kesempatan. Terus gimana Kak pengalamannya dan perasaannya melanjutkan kuliah di luar yang notabene tadi kan Papa kan sedih itu karena Kak Titus jauh ya, akan kuliah jauh, dan ini kan Swiss kan lebih jauh Kak. Tapi memang kebetulan waktu itu kan pas akhirnya memutuskan ambil ke Bandung, ya setelah 3 minggu, baru 3 minggu kuliah Papa nggak ada, Papa meninggal. Baru 3 minggu kuliah di Bandung, Papa nggak ada. Oh gitu. Iya, jadi tahun 2016 waktu. Bukannya belum lama ini ya? Belum lama ini abang. Oh iya gitu. Ini tahun 2016 Papa, bulan Februari kemarin abang. Berarti 3 minggu kuliah Papa nggak ada. Iya. Dan berarti Papa nggak tahu kalau Kak Titus juga ke Swiss gitu ya? Oke. Ya tapi semoga Papa lihat lah ya, maksudnya kesuksesan Kak Titus sekarang bisa struggle di negara orang ya, di negeri orang gitu. Terus gimana Kak pengalamannya? Pengalaman awal sih senang banget. Karena gimana ya? Excited banget lah ya. Iya, nggak cuma belajar tentang perhotelan, dan juga belajar kan kita untuk new culture gitu, kultur baru orang-orang sana, kehidupan di Eropa bagaimana. Juga banyak ketemu teman-teman baru karena kampus aku juga kampus internasional, di sana kan mahasiswa dari berbagai macam negara. Ada yang dari Indonesia juga Kak? Indonesia juga ada. Oke. Terus kalau yang dari kampus STPB Kak Titus sendiri atau berlima, kita berangkat berlima. Oh ada 5 orang yang tadi hasil seleksi itu ya Kak ya? Iya.
Gitu. Terus selain mungkin culture, terus mungkin apa lagi Kak yang menarik tuh? Banyak sih, dari segi mungkin kurikulum atau pendidikannya. Iya, kurikulum juga beda banget karena jatuhnya di sana lebih bener-bener lebih komunikatif. Oke. Iya, dia sama sekali nggak ada mahasiswa yang ngantuk gitu. Jadi kita juga belajar lebih banyak bermain juga. Gitu. Jadi menuntut semua mahasiswa lebih aktif. Juga kita banyak sih menggunakan aplikasi-aplikasi baru di sana. Jadi kita belajar pun nggak cuma condong satu arah, ya dua arah, dan menggunakan alat-alat bantu yang memang lebih modern sih di sana. Iya, betul. Oke, berarti perbedaannya itu ya, kentara iya banget. Terus ada nggak awal-awal di sana tuh ada kendala yang dihadapi? Kalau untuk aku kan 6 bulan kuliah, 6 bulan teori, 6 bulan internship. Oke. Iya. Kalau untuk masih kuliah sih nggak ada sih ya, nggak ada kendala. Kayak menikmati aja gitu ya. Aja karena konsep kampus aku pun konsepnya family. Family oriented, jadinya kampus nggak terlalu besar, tapi kita saling kekeluargaan antara mahasiswa dan juga dosen-dosennya juga. Iya, jadinya lebih terbuka, semuanya lebih hangat seperti itu. Berarti pada saat kapan Kak Titus mulai menemui kendala tuh? Kebetulan pas internship sih. Internship bulan pertama. Ya karena memang kan baru pertama kali kerja di Eropa. Iya. Sebelumnya juga udah pernah kerja di Indonesia sih biasa aja gitu. Tapi kalau kan culture-nya beda ya. Culture-nya beda. Apa sih yang jadi kendala atau hambatan Kak Titus di 1 bulan pertama atau 1 minggu pertama tuh tadi? 1 bulan pertama. 1 bulan pertama itu harus gimana ya? Bener-bener kita ya harus fokus dan bener-bener kerja keras harus. Dia di sana lebih orang-orang tuh staff dan bosnya tuh lebih to the point. Kalau enggak ya enggak gitu. Bertele-tele, kalau enggak. Jadinya aku pun jadi gimana ya? Sebenarnya harus mental juga sih. Di sana bener-bener kalau emang dia jelek, kalau salah bener-bener salah, dijelek-jelekin dan dikata-katain juga sebenarnya itu. Sampai waktu itu juga kalau emang nggak mau kerja keluar aja. Digituin sama. Iya, digituin aja. Tapi kebetulan gimana ya, aku juga waktu itu sebenarnya sempat berpikir keluar juga nyari yang lain, tapi akhirnya karena aku cerita sama mama, sama keluarga, dikuatin dan akhirnya survive lah. Sampai setahun selesai. Terus kalau di sana berarti udah wisuda Kak? Wisuda sebenarnya belum, tapi berarti udah lulus. Wisuda tahun depan baru ada wisuda. Berarti nanti balik lagi ke sana? Kalau ada sedikit. Gitu. Nah, ngomongin biaya hidup nih Kak. Iya. Ya kan kalau beasiswa, mungkin apa sih beasiswa di Swiss ini yang Kak Titus dapat? Apakah include semua sama biaya hidupnya atau cuma biaya pendidikan aja? Yang biasanya banyak nih dikhawatirkan sama anak-anak. Kalau aku sih kebetulan dari Kemenpar ya, Kementerian Pariwisata, dan kebetulan cuma tuition fee, hanya biaya kuliah, biaya pendidikan. Berarti biaya hidup, makan dan sebagainya. Biaya hidup aku baru keluar di 6 bulan kedua. Di 6 bulan pertama karena kuliah. Itu kita udah dapat makanan di kampus, ada main dining hall. Ini pagi, siang, malam itu dapat 3 kali itu dapat. Terus untuk kayak biaya tinggal? Biaya tinggal juga sudah termasuk. Karena kampusnya punya dormitory. Di kampus, ya. Ada asramanya ya. Jadi nggak bayar itu ya. Cuma mungkin akomodasi kali ya kalau mau jalan-jalan. Iya sih, itu karena memang itu biaya hidup pribadi kan. Iya, tapi terkendala nggak sih sama biaya-biaya yang keluar yang mungkin kayak over, maksudnya kayak biaya tak terduga yang nggak diperkirakan gitu? Sebenarnya tidak terlalu ya, karena memang aku juga di sana hidup hemat, benar-benar hidup hemat. Iya. Benar-benar manage keuangan ya Pak. Manage keuangan. Ada sih teman-teman yang memang terkendala karena mungkin gaya hidup ya.
Nah terakhir kan ibu lihat tuh ada tuh Kak Titus di Paris gitu kan, Iya. di beberapa negara lain beberapa. gitu. Maksudnya, nah itu biayanya gimana Kak? Itu karena pas internship kan digaji. Oh digaji. 6 bulan internship digaji. Oke, jadi alhamdulillah dengan gaji itu bisa sekalian ya Kak ya. Bisa, betul. Oke, jadi lumayan banget nih. Berarti kalau misal kalian pengen beasiswa, tinggal nanti programnya kan beda-beda ya Kak ya. Betul. Ada yang mungkin Kak Titus kebetulan biaya pendidikannya saja ya, tapi di 6 bulan kedua baru dapat apa tadi? Gaji sih dari itu, internship. Karena memang 6 bulan kedua itu biaya hidup pribadi, tapi kan kita juga karena kita udah kerja itu ada tambahan lagi lah. Tapi kalau untuk masalah makan sama tempat tinggal itu ada lah ya ditanggung gitu. Jadi nggak masalah lah, tinggal menyesuaikan gaya hidup dan bagaimana cara memanajemen keuangan untuk tidak mengikuti lifestyle yang mungkin high quality class gitu ya. Gitu, itu kan semua orang itu pilihan, tergantung ya Kak ya. Nah terus apa Kak mungkin progresnya setelah balik lagi ke Indonesia, apa yang Kak Titus melakukan di sini? Kebetulan karena aku beasiswa dari Kabupaten Pariwisata dan beasiswa dari STPB juga. Akhirnya aku punya ada kontrak sih. Kontrak kerja langsung dari STPB. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Iya. Itu berarti di STPB-nya kerja? Iya, jadi tenaga pengajar. Tenaga pengajar, dosen dong. Iya. Sebenarnya kalau untuk dosen kan itu dia mereka bertanggung jawab di teori. Kalau aku bertanggung jawab di praktek. Di praktek. Iya. Karena mungkin lebih ke sharing pengalaman Kak Titus ya. Gitu, membagikan apa yang dipelajari di Swiss kemarin, bagikan ke adik-adiknya di STPB gitu ya Kak ya. Betul. Gitu. Nah itu sama 3 tahun. Selama 3 tahun. Mulainya dari? Mulai 1 Desember besok. 1 Desember, wow, makanya ini sharing sekarang kita majuin hari ini. Oke, wow. Nah mungkin apa sih harapan Kak Titus ke depannya? Harapan ke depan sebenarnya ya tetap sama tujuan pertama sih, bisa membanggakan keluarga ya. Iya. Jadinya lebih fokus dan mungkin bisa apa ya namanya? Bisa lebih mengembangkan diri mungkin. Ya, mengembangkan diri, dan juga karena aku sekarang udah jadi lumayan tenaga pengajar ya, bisa menginspirasi yang lain. Dan melalui sharing ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adiknya di SMA 14 ya. Nah Kak Titus, mungkin kalau misalnya ada adik-adiknya yang tertarik nih, pengen masuk ke STPB, mungkin apa sih yang perlu dipersiapkan dari mungkin tahapannya, kan ada berapa tahap masuk ke STPB gitu ya, ada beberapa tahap gitu. Mungkin apa Kak yang dipersiapkan? Kebetulan kalau untuk tes masuk ke STPB itu cuma 1 tahap ya. 1 tahap. 1 tahap tapi langsung bareng semua. Iya, apa aja Kak mungkin? Biar adik-adiknya mungkin bisa mempersiapkan. Kalau untuk tes kita cuma tes apa namanya? Tes potensi akademik atau tes kepribadian. Kepribadian. Lalu ada pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan berarti ya. Tes kesehatan. Terus ada bahasa Inggris. Dan interview, Interview bersama tenaga pengajar di sana. Tapi itu dalam waktu bersamaan. Nah, berarti anak-anak itu online dulu berarti ya Kak ya daftarnya. Daftarnya online. Kemudian ada nggak nilai yang mesti bagus nih di nilai mata pelajaran ini gitu? Enggak sih, karena memang untuk belum terlalu dilihat di akademik ya. Karena untuk di tes seleksi itu. Karena mungkin yang dilihat lebih ke tes seleksinya itu ya. Dari kepribadian, tes kesehatan, kemudian pada saat interview nih, apakah kalian meyakinkan si interviewersnya untuk bisa diterima atau enggak gitu ya mungkin. Nah mungkin Kak, apa sih tips nih buat Kak Titus, kan tadi Kak Titus punya pengalaman diterima di UNES, sastra Perancis, akhirnya menetapkan diri di STPB dan finally dapat beasiswa di Swiss, yang mungkin kesempatan itu nggak semua orang dapat gitu ya. Bersyukur banget nih Kak Titus ya. Nah
apa mungkin tips buat adik-adiknya yang saat ini lagi galau-galaunya nih pilih jurusan, lagi bingung-bingungnya harus kemana, sama kayak Kak Titus dulu mungkin pernah ngerasain dilematis gitu ya, mau pilih kemana nih atau mau daftar kemana, atau pas udah diterima mau ambil yang mana gitu kan, pasti kayak gitu. Nah, apa mungkin tips dan saran dari Kak Titus buat adik-adiknya yang lagi galau pilih jurusan? Mungkin kalau untuk pertama harus benar-benar difikirkan baik-baik ya. Jangan asal mikir bilin aja pasti nanti kedepannya begini kok, jangan lihat di enaknya aja. Terus juga banyak minta saran sama orang. Betul. Banyak saran sama orang yang berpengalaman, dan sebenarnya nggak berpengalaman juga sih, saran dari teman juga bisa sih. Ya buat untuk berpikir lebih baik juga bisa, dan intinya harus punya tekad kuat. Iya betul, kalau nggak punya tekad agak susah ya kayak. Betul. Karena kalau aku pribadi ya dulu, kenapa aku punya tekad yang kuat, pas papa nggak ada, itu aku janji di sebelah jenazah papa. Aku janji bakal jadi orang yang sukses dan membanggakan mama, papa, dan keluarga. Dari situ ya akhirnya itu jadi kayak spirit buat kita lebih maju ya Kak ya. Gitu. Jadi harus punya tekad, karena sepintar-pintarnya kalian, sehebat-hebatnya kalian, kalau tekadnya kurang kuat, ya akhirnya nanti mungkin kalian akan lebih senang rebahan daripada punya effort yang lebih gitu. Nah, kalau Kak Titus nih punya motivasi yang kuat, dan bagaimana dia memperjuangkan cita-citanya, memperjuangkan apa yang diinginkannya supaya bisa sampai terwujud gitu ya Kak ya. Iya betul. Ada lagi nggak Kak yang mungkin pengen disampaikan nih? Sebenarnya yang disampaikan, kalau untuk siapa ya, aku juga dulu kan SMA nakal orangnya. Sebenarnya dari tadi kita belum bahas itu Kak. Belum bahas itu ya? Belum, nggak enak Ibu bahas. Gimana Kak? Iya, nakal boleh, tapi pikirkan juga masa depan. Gitu. Nakal boleh sekarang, tapi ada waktunya kita untuk berubah jadi yang lebih baik. Betul. Sebenarnya bukan nakal kali ya. Kalian kan itu lagi proses pencarian jati diri ya. Dulu tuh for your information sedikit mungkin ya, Ibu jadi flashback Kak Titus dan teman-teman. Nih, siapa kita sebutin nih di sini? Ada Arya, ada Fuad, ada si Tanjung, Rido, siapa? Ari, Iqbal. Nah, itu kalau kalian nonton video ini ya, itu Kak Titus dan teman-temannya itu adalah anak-anak yang menurut Ibu unik sih gitu. Karena suka bikin ketawa sama bikin guru begitu. Gitu kan, kayaknya berisik banget gini, tapi dibalik itu sebenarnya mereka juga punya potensi yang dimana kayak Kak Titus nih punya first impression sama Madam juga pas pelajaran Prancis kan, kita kalau guru kan suka sharing gitu kan, ini murid kayak gini gitu kan. Nah, kalau di pelajaran Prancis memang Madam ngasih poin plus lah buat Kak Titus gitu ya, kalau Madam nonton nih. Kayak gitu. Jadi walaupun mungkin mereka dikenalnya selengean, nggak bisa diem, cengengesan tuh, geng itulah. Kalau Ibu dulu ngomongin geng cengceremen yang berisik itu anak 11 IPA 4 gitu. Apa dulu namanya? For Us ya? Iya, For Us gitu. Yang pas datang ke nikahan Ibu berisik banget itu kan. Nah, itu tapi dibalik mungkin keunikan mereka punya effort tersendiri dan kisah perjuangan buat kayak nakal atau mau yang masa-masa kayak gitu, oke lah yang kemarin gitu, tapi waktunya kalian mengukir masa depan ya harus fokus ke tujuan itu gitu ya Kak Titus ya. Selengean, cengengesan, sekarang kan jadi Kak Titus yang sekarang yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan tambah sukses lagi setelah pulang dari Swiss, bisa menebarkan ilmu yang didapatnya buat orang-orang sekitarnya dan membanggakan keluarga dan orang tuanya tentunya gitu ya Kak ya. Gitu. Ada lagi nggak Kak? Jadi yang semua orang pasti punya masanya, ya nggak ya Kak? Betul. Gitu. Tapi pada saat kalian masaknya cari masa depan ya harus fokus
gitu. Oke, kalau gitu mungkin sharingnya kita sudah dulu kali ya Kak ya. Gitu. Mungkin kalau kalian masih penasaran nih sama Kak Titus, pengen tanya-tanya Bu, Kak Titus gimana gini, pokoknya tentang kuliahnya di Swiss atau di STPB, kalian boleh tanya nih. Nanti kalian bisa follow di Instagram Kak Titus di @albertnovan15. Nanti Ibu tulis di sini. Kalian bisa follow, kemudian DM, bales ya Kak ya. Siap. Nanti pokoknya tanya-tanya, Kak, ada link beasiswa luar negeri lagi nggak selain di Swiss? Mungkin kan Kak Titus dapat informasi kan, apalagi sekarang jadi tenaga pengajar di STPB nih. Mungkin bisa kasih informasi buat adik-adiknya yang pengen beasiswa juga ke luar negeri dan sebagainya. Nanti kalian tinggal follow aja. Dan kalau gitu untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Makasih ya Kak Titus ya. Pokoknya sukses selalu buat Kak Titus, dan mungkin Kak jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.